warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para umahat atau ustadzah atau apa ini? Staf pengajar dan karyawati di Nuris yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan pagi hari ini mendapatkan rahmat, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Nyebutnya apa yang hadirin atau hadirat? Rekan-rekan aja ya, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pagi ini adalah al-ahdaf at-tarbiyah atau ahdaf tarbiyah, tujuan atau sasaran ya dari tarbiyah. Sebelum kita masuk materi, yang dimaksud tarbiyah ini apa? Ada yang bisa menjawab? Karena di UIN itu ada fakultas tarbiyah. Ada yang dari UIN ini? UIN mana? Oh, berarti kakak kelas saya ya. Yang dimaksud tarbiyah di sini beda dengan fakultas tarbiyah. Di zaman Rasulullah SAW, ketika beliau kemudian diutus menjadi nabi, orang ketujuh yang masuk Islam itu namanya Arqam. Sebenarnya itu bukan nama aslinya dia. Arqam itu namanya adalah Abdul Manaf bin Asad. Abdul Manaf bin Asad. Dia disebut Arqam, apalagi kemudian terusannya bin Abdul Arqam. Artinya apa itu? Arqam, bapaknya, anaknya Arqam. Punya anak belum? Sudah punya putra. Namanya siapa? Hah? Nayaka. Nayaka. Ya, Arqam bin Abdul Arqam. Misalkan Nayaka nanti punya apa? Suami Anda itu bisa dipanggil Abu Nayaka, ya kan? Kenapa? Karena ayahnya Nayaka. Ya. Sedangkan nanti putranya Nayaka itu dia misalkan bernama Abdullah. Berarti kan Abdullah bin Nayaka, ya kan? Tapi bisa juga Nayaka bin Abi Nayaka. Nayaka bapaknya anaknya Nayaka. Kenapa namanya kok seperti itu? Ya karena nama itu rahasia. Dia orang ketujuh masuk Islam, namanya dirahasiakan. Karena saat itu orang yang masuk Islam pasti akan mendapatkan tribulasi dakwah.
Rumahnya di mana? Jadi kalau ini Ka'bah, ya, kemudian di sebelah utara itu nanti ada Bukit Marwah. Ya. Dan Bukit Sofa itu paling dekat dengan Ka'bah. Ka'bah, Bukit Sofa. Rumahnya Arkom ini di Bukit Sofa. Sehingga Arkom itu kalau imo, oh itu Ka'bah. Ya. Tapi kalau orang dari Ka'bah imo atas, nggak kelihatan. Makanya rumahnya dekat dengan Ka'bah, tapi orang di Ka'bah nggak bisa lihat rumahnya aman. Makanya kalau Anda ingin bangun rumah yang paling aman adalah di dekat Polres atau Polda. Jadi Polres itu kalau nyari penjahat, oh sana aja, sana, padahal dekatnya. Ya. Nah disitulah Arkom ini ketika masuk Islam umurnya 16 tahun. Kalau 16 tahun itu ditulis kelas berapa? Kelas 10. 16 tahun kelas 1. Ya kan? Biasanya 17 tahun itu kelas 2, pas ulang tahun. Ya, pas dapat SIM 17 tahun. 16 tahun kelas 1 SMA. Kalau menurut Anda kelas 1 SMA ini sih cilik apa itu? Sudah boleh nyoblos belum? 16 tahun. Kalau orang 16 tahun itu bagi Pak Lurah digatekin apa bukan? Dari kepolisian memperhatikan enggak? Nah itulah kelebihan Arkom. Arkom itu namanya rahasia, rumahnya rahasia, dan umurnya adalah seseorang yang tidak dianggap. Udah itu kabilahnya Arkom musuhan sama kabilahnya Nabi Muhammad. Zaman dulu itu kalau kabilah itu musuhan, itu nggak ada yang damai karena orang Arab itu saat itu sangat setia dengan kabilah. Jadi kabilah A seberang jalan kabilah B. Kalau musuhan nggak bakal kabilah A itu main ke rumah kabilah B. Nah disitulah ya, Rasulullah SAW menyelenggarakan BPI pertama kali, bimbingan pribadi Islam pertama kali di rumah Arkom. Kenapa aman? Orang nggak menduga kalau Arkom itu ikut Muhammad. Orang pikirnya cak cilik, keluarganya musuhan sama keluarganya Rasulullah. Kalau orang ke sana nggak kelihatan. Disitulah pertama kali BPI diselenggarakan. Itulah yang namanya tarbiyah. Ya. Jadi tarbiyah itu gampangnya cuma ada dua hal saja. Pertama, meningkatkan kapasitas anggota. Yang kedua, menambah jumlah anggota. Jadi kalau ini jumlahnya 200, kok nggak tambah-tambah? Berarti tarbiyahnya macet. Ya. Ini jumlahnya 200, hafalannya nggak tambah-tambah, berarti tarbiyahnya macet. Minimal hafal jumlah muridnya. Kadang-kadang hafalan kita itu kapasitasnya 1 juz. Sekarang hafalan juz amma, hafal. Pindah juz 29, juz amanya hilang. Jadi kapasitasnya 1 juz. Ya alhamdulillah anak kita sekarang luar biasa ya, hafalannya melebihi bapak. Rekodnya bapaknya kalau jadi imam, anaknya sering bilang subhanallah. Bapaknya jengkel, terus gue yang jadi imam. Nah yang dimaksud tarbiyah seperti itu, menambah jumlah dan
meningkatkan. Makanya Rasulullah SAW itu ayatnya apa saja minumnya ayatnya apa saja yang turun pasti Rasulullah melakukan tarbiyah. Contohnya ayat pertama turun apa? Ayat pertama turun apa? Surat ayat 1-5. Ingat ya bunyinya ya. Yang dilakukan Rasulullah SAW apa? Rekrutmen. Siapa yang direkrut pertama? Istrinya, Khadijah. Beberapa sirah itu malah mengatakan Khadijah tidak tahu kalau suaminya bakal jadi nabi. Makanya sengaja dinikahi oleh Khadijah. Karena pembantunya Khadijah itu mengikuti Rasulullah SAW itu berdagang. Pulangnya cerita. Di antara cerita-ceritanya tadi awan menaungi, tadi pohon-pohon merunduk. Sampai suatu saat Rasulullah SAW itu saat itu belum jadi nabi, duduk di atas sebuah batu. Itu ada pendeta Nasrani tanya sama pembantunya itu siapa yang duduk di sana? Kata pembantunya, itu pegawainya majikan saya. Tahu nggak kamu apa? Itu adalah batu yang biasa diduduki para nabi dan rasul. Jadi antum newe apa? Ya. Dan itu dilaporkan pada Khadijah. Ini tadi ceritanya gini. Jadi Khadijah itu udah ngerti suaminya ini bakal jadi nabi. Dan sepupunya Khadijah namanya Warokoh. Warokoh itu ahli kitab, pegang kitab Injil. Makanya ketika Rasulullah itu bingung, ya aku ini gimana ya Khadijah, istrinya nggak bingung. Ya, Rasulullah SAW bermalam terus kan di Gua Hira itu. Nah pulang-pulang wajahnya pucat, ya kan. Kemudian jalannya juga sempoyongan dan nanya pada istrinya aku ini gimana. Nah istrinya nggak khawatir. Ya. Dan dia malah kemudian mengajak suaminya, yuk kita ke tempatnya Warokoh. Warokoh itu saudara sepupunya Khadijah. Nah sekarang kamu cerita sama Warokoh. Dia Rasulullah SAW cerita, Warokoh yang kemudian mengatakan itu adalah Jibril yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya. Warokoh masuk Islam. Yang turun surat Al-Alaq, isinya Iqra. Yang dilakukan Rasulullah SAW menyampaikannya dan mengajar. Makanya masuk Islam pertama itu sebenarnya Khadijah dan Warokoh. Kemudian ditambah Zaid bin Harithah, kemudian siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini semua orang di rumahnya Rasulullah. Ya, Khadijah, Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, ditambah Abu Bakar. Abu Bakar itu teman akrabnya Rasulullah. Nah itu namanya tarbiyah. Bagaimana caranya tambah anggota? Itu caranya terserah. Utsman itu masuk Islam gara-gara patah hati. Nah, jadi patah hati mengantarkan masuk Islam. Utsman itu cinta sama, senang sama Ruqayyah binti Muhammad. Tapi dia belum lama sudah dinikahkan dengan anaknya Abu Lahab. Makanya Utsman itu patah hati dia. Ketika lagi patah hati, bibinya bilang, kan nggak usah dipikir. Coba sekarang kamu cari berita. Katanya bapaknya Ruqayyah jadi nabi. Dia cari berita ke siapa? Abu Bakar. Akhirnya dia masuk Islam. Atas izin Allah, Ruqayyah sama Ummu Kulsum itu dinikahkan dua-duanya dengan anaknya Abu Lahab. Ya. Dinikahkan dengan anaknya Abu Lahab karena Rasulullah SAW mengajarkan Islam. Abu Lahab bilang, cerai istrimu, dicerai bareng. Ruqayyah sama Ummu Kulsum itu seperti saudara kembar. Dinikahi bareng, anaknya Abu Lahab semua, dicerai bareng. Ya, jadi pepatah mengatakan yang oleh perawatnya oleh
Ketika perang Badar, Ruqayyah itu di Madinah wafat. Kemudian Rasulullah menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum. Jadi Ruqayyah Ummu Kulsum itu padha kabeh. Ya, akhirnya dinikahi Utsman. Jadi gimana cara menarik orang supaya tarbiyah? Nah, caranya macam-macam. Ya, bisa dengan cara patah hati, ya kan? Bisa juga dengan cara yang lain. Cara yang lain gimana? Cara yang lain itu diantaranya adalah orang yang baik-baik seperti Hamzah. Hamzah itu umurnya dengan Rasulullah SAW terpaut 2 tahun. Dari jalur bapak, Hamzah itu adiknya ayahnya, berarti Paklik. Rasulullah memanggil Hamzah Paklik. Dari jalur ibunya Rasulullah, saudara sepupu. Karena kakeknya Rasulullah itu menikahi kakaknya Aminah. Jadi Aminah itu punya kakak dinikahi sama Abdul Muthalib, lahirlah Hamzah. Umurnya terpaut 2 tahun. Saudara sesusuan, ya, sama-sama menyusu pada Suwaibah. Nah, ketika sudah dewasa, perangnya beda. Rasul itu orangnya lembut, sementara Hamzah orangnya keras. Pelana Hamzah itu dibuat dari kulit singa. Gak tahu kenapa di padang pasir ada singa. Jadi kalau Hamzah itu melemparkan pelananya di kuda, orang dah minggir. Kenapa? Singa aja mati, apalagi kamu. Makanya suatu saat Hamzah itu pulang dari berburu. Ya biasanya dia pulang berburu itu tawaf dulu 7 kali. Setelah itu dia pulang, ketemu istrinya. Istrinya bilangnya gini, kalau kamu tadi tahu ponakan si Muhammad itu di Bukit Sofa diunek-unek ini sama Abu Jahal. Hamzah nanya, terus Muhammad gimana? Dia cuma diem aja. Kalau kamu tahu, pasti kamu nggak terima. Hamzah emosi, dicari itu Abu Jahal, ketemu, langsung disikat di bentak. Padahal di situ banyak tokoh-tokoh kafir, tidak ada yang berani belain. Nah, kelirunya Hamzah, saking emosinya, dia bilangnya gini, ana ala dini Muhammad, saya bersama agamanya Muhammad. Aku rumah yakul, aku ngomong seperti yang diomongkan Muhammad. Lah padahal Hamzah belum masuk Islam. Orang di situ belum semua, timbang mati bubar. Ya, gampangnya rasa dilawan dan gitu. Hamzah emosi sampai ngomong gitu. Kemudian Hamzah pulang. Sampai di rumah bingung. Aku tuh mau ngomong. Nah itu bedanya orang Jawa sama orang Arab Mekah. Arab Mekah ini ya, bukan Madinah. Orang Arab Mekah itu orang yang sportif. Kalau sudah ngomong, gak akan menarik pembicaraannya. Kalau sudah janji, ditepati. Makanya munafik gak ada di Mekah, adanya di Madinah. Kenapa? Madinah itu orangnya lembut. Jadi lo berasa dong. Sing lembut rata. Kalau Islam itu turun nih gue Solo Tigo, soalnya racet dong. Ora teton nang Indonesia. Islam itu turun di Mekah, jadi jelas. Nah, Hamzah itu bingung, paginya dia tawaf di Ka'bah, berdoa sama Allah, ya Allah, kalau yang saya lakukan benar, tunjukkan jalannya. Kalau saya yang lakukan salah, carikan solusinya. Gak ketemu. Dia sebagai pendekar malu kalau mencabut ucapannya. Lalu dia ketemu dengan keponakannya. Nabi Muhammad kemudian membacakan ayat-ayat Quran. Orang Arab itu yang kelompok bangsawan dan akademisi itu kalau dengar Quran sekali saja langsung dia mengatakan ini bukan buatan manusia. Ya. Jadi orang-orang pintar di Arab itu walaupun dia Muslim atau enggak,
Itu kalau dengan Quran, oh ini bukan buatan manusia, maka harusnya masuk Islam. Nah, cara masuk Islamnya gini cara merekrutnya. Ngomong sing kleru ngomong. Ya kan? Ada nih salat ikom yang kleru ngomong dia balik ya bisa loh. Kalau di Mekah nggak bisa. Dan kayak Hamzah itu dia ngomongnya gini, ya Muhammad, kalau yang kamu bawa bener, ngapain sembunyi? Kalau jagoan itu. Kalau bukan jagoan, delik sih yuk. Nah, jagoan nggak di sini nih. Pilih delik atau setengah jagoan ya? Sok delik, sok orang. Nah, makanya itulah tarbiyah ya, berkembang. Umar bin Khattab itu masuk Islam ketika dia ketok rumah adiknya. Ada apa di dalam rumah itu? Lagi tarbiyah. Siapa yang menjadi muridnya? Mutarobinya siapa? Fatimah bintil Khattab, adiknya Umar. Dan yang kedua Sa'id bin Zaid, suaminya Fatimah. Muridnya itu. Siapa murabinya? Khobab al-Arad, bukan. Khobab al-Arad itu murabinya. Mutarobinya suami istri. Saat itu turun surat Toha, dibacain sama dia. Ya. Kemudian ada suara pintu ketuk, blok. Ditanya, siapa? Umar. Yang lari pertama murabinya. Jadi jadi murabi itu rasa gaya-gaya. Pokoknya jadi murabi itu aja. Yang lebih main. Ini yang sembunyi pertama siapa? Khobab, sembunyi dia. Nah itulah prolognya masuk Islam. Artinya tarbiyah itu. Saat itu rahasia sampai orang nggak ngerti siapa ikut siapa. Ketika Yasir itu ketahuan masuk Islam, sama tuannya suruh ngaku. Apa yang diajarkan Muhammad? Allahu Ahad, Allah itu satu. Oh, bodoh kamu. Kalau Allah itu satu, lah kalau kita ke negeri Syam nyembah siapa? Wah, jadi dia bayangannya Allah satu itu gondeli. Ya. Akhirnya panggil Bilal sini. Cambuk dia. Lah tiba ini konco BPI. Pengeluru. Makanya Bilal kasih cambuk itu dilepas sama Bilal. Gak mungkin dia nyabur dengan BPI-nya sendiri. Sementara ya Ammar bin Yasir, dia khawatir bulan ini akan disiksa sama majikannya. Cambuknya diambil, dikasihkan Bilal, cambuk aja. Yang satu nggak mau nyambuk, yang satu cambuk aja. Nah ini tuanya, oh ternyata budak-budak kita itu sudah kudeta. Jadi baru tahu ya. Nah itu ya, kalau takut sembunyi-sembunyi ya. Tujuh sak desa wis BPI kabeh. Nah gitu. Ya. Nek kendel yo, sapa sentene wani terbuka. Ya. Bareng-bareng polisi kapok. Nah itu tarbiyah maksudnya gitu. Ya, pendidikan, meningkatkan kapasitas, menambah jiwa. Nah tujuan-tujuan dari tarbiyah. Yang pertama, at-tasawwur al-islami al-wahid, yaitu mempunyai gambaran Islam yang jelas. Mempunyai gambaran Islam yang jelas. Gambaran Islam yang jelas itu gimana? Oh, tidak kelihatan ya? Oh, iya. Harus keluar dulu. Sudah ada pendidikan Islam yang lain? Bukankah sudah ada ormas-ormas yang lain? Terus kenapa kita masih BPI? Kenapa masih tarbiyah? Yang pertama tadi adalah at-tasawwur al-islami al-wahid, yaitu gambaran Islam yang jelas. Nah selama ini apa enggak jelas? Jelas. Tetapi
tidak komprehensif. Maksudnya komprehensif itu gimana? Maknanya adalah al-Islam nizamun syamilun yatanawalu madzahiral hayati jami'an. Islam itu mencakup, Islam itu adalah sistem hidup yang mencakup seluruh sisi kehidupan. Sudah belum orang Mas lain menjalankan seperti itu? Sudah belum yang lainnya mempunyai pendapat seperti itu? Dan pendapat seperti ini jangan dikira enteng, ini mahal. Islam itu sistem hidup yang mencakup semua aspek kehidupan. Apanya yang hebat, Pak? Kalau kita sudah menerima ini, kalau kita sudah menerima ini, hidup kita itu cuma milih aja, mau Islami atau mau Jahili. Cuma itu aja, mau Islami atau Jahili. Kita mau berdandan, dandan itu ada dandan Islami, ada dandan Jahili. Dandan Islami sama Jahili aja dimulai dari niatnya udah beda. Kalau dandan Jahili tujuannya adalah supaya ditengok lain jenis. Lah kok lain jenis nggak nengok, marah dia. Makanya sekarang ada kata-kata godain gue dong, gitu kan? Terus dandannya raka-ruan raka sini nepi. Setelah ditengok, nenek-nenek. Gambaran Islam yang jelas. Nih, Islam adalah sistem hidup yang lengkap yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Kalau kita menerima pemahaman ini, mulai sekarang Anda bertanya, Islami atau Jahili? Anda guru, berarti saya ngajarin Islami atau Jahili? Karena pelajaran dalam Islam itu tidak bisa-bisa sebenarnya. Kita ngajar matematika, matematikanya Islami atau Jahili. Jadi di Israel sudah diterapkan. Contoh matematika Israel, ada 10 orang Palestina, ditembak 2, berapa orang lagi yang harus ditembak? Nah itu contoh soalnya gitu. Itu namanya matematika Israel. Nah, Anda juga bisa mengajarkan pelajaran-pelajaran itu Islami. Tidak mesti itu fikih, enggak. Matematikanya Islami. Lah gimana kalau kisi-kisinya harus mengajarkan dongeng sang kuryang? Gimana coba Islaminya? Sang kuryang mau menikahi ibunya nggak mau perahu ditendang jadi gunung. Benar nggak itu? Padahal di ujian nanti keluar. Gimana Islaminya? Ya ada ceritakan aja dongeng sang kuryang itu. Kemudian ada katakan ini dongeng yang nggak sungguh-sungguh terjadi. Nah itu Islaminya di situ. Jadi ini kaya. Bisa dimana dia? Anda mendidik murid, Anda mendidik murid itu Islami, ada yang Jahili. Nah kita harus mencari-cari pendidikan yang Islam. Ya. Murid Anda mencuri di koperasi, apa yang Anda lakukan supaya pendidikannya Islam? Apa? Potong tangan. Murid ditulis di koperasi mencuri potong tangan. Di sini hukum syariat Islam ditegakkan.
awas setiap saat nyawa melayang. Bahasa nyolong berbeda. Nah ini pendidikan Islami. Ya, karena pendidikan Islami itu adalah mengajak orang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pendidikan Islami. Makanya nggak boleh buka aib orang, konsentrasi hari besok, jangan repot hari kemarin. Kalau muridnya mencuri ya dipanggil, kenapa mencuri? Ternyata muridnya itu gini ceritanya. Tadi itu aku sama teman-teman kerjasama untuk ngambil permen di koperasi. Dan ternyata berhasil Ustazah. Jadi dia itu nyadar mencuri, neng heroin, gitu kan? Konconnya yang kalau ngasih kode, sepi, ya kan? Nah pertama Anda harus jelaskan dulu tentang syariat Islam. Kalau ngambil barang tidak izin sama yang punya, namanya apa? Nah, dia tipu ya. Nah terus berarti besok kamu harus kembalikan barang itu dan minta maaf. Nah itu pendidikan Islami, lebih dia. Saya mencuri, berarti harus saya kembalikan, kemudian minta maaf. Cuma dia takut, aku takut Ustazah. Kan di situ ada satpamnya. Satpam itu senyumnya cuma setahun sekali. Pas dapat THR, setelah itu nggak senyum lagi. Nah, di sini pendidikan Ustazahnya yang besok saya angkat. Besok saya angkat, kamu minta maaf, kembalikan barang. Sehingga anak ini ngerti, saya salah. Kalau salah gimana? Kembali ke jalannya. Tapi ada juga Ustazah mencuri, maling kamu. Ada juga langsung dibikin mereka. Sini, suruh ayahmu kemari. Bapaknya datang, malu bapaknya, dikoplak bocah ini, ya kan? Ustazahnya kaget, wah jangan Pak, saya biasa mendidik anak saya seperti ini. Malah merawat semuanya. Nah itu ya. Sekarang mikirnya apa? Islami, Zahid. Padahal cuma ini loh. Kalau dia mengajarkan ini, Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Saya kasih contoh lagi. Diskotik, Islami dan Zahid. Gimana diskotik Islami? Wah, saya nggak pernah ke diskotik ya Pak. Tahu nggak? Nih teman-teman ini, ustadz itu sering kali mati muda. Gara-gara kenapa? Gara-gara yang muda kalian-kalian, ya kan? Habis subuh muda ustadz, suguhannya teh manis berarti diabetes, sama gorengan berarti kolesterol. Gorengan. Suguhan kajian duha, suguhannya kayak manis karo. Sampai dia ngisi maghrib suguhannya teh manis karo. Lama-lama ustaz diabetes, kolesterol mati ustaznya. Ya kan? Coba kalau Anda punya diskotik Islam, ustaznya kasih voucher, Ustaz habis ngisi maghrib ke diskotik saya. Ustaznya datang, di diskotik itu putra putri dipisah, ya kan? Terus ada pemandu gerak, lagunya Sautul Harakah, ya kan? Karena ustaznya semangat, obah-obah keringetan, dikasih minuman penghangat tubuh yaitu bandrek tanpa gula. Habis itu ustaznya sauna, pulang sudah seger, diabetes hilang, kolesterol hilang gara-gara ada diskotik Islami. Ya, sampaikan kepada rekan saudara famili yang punya modal, dirikan diskotik Islami, kasih voucher untuk ustaz-ustaz datang ke sana dan ini hanya pemahaman kita. Jadi tarbiyah itu ngajak kita mikir semuanya, mendirikan sekolah yang Islam. Ya. Nah kalau kita itu nggak tarbiyah, dikira Islam itu adanya di masjid,
Ya, nah ini masjid Islami, ini Joko masjid orang Islam. Kalau Islami terus hubungan dengan suami bisa Islami, bisa jadi. Nah sehingga kita itu perlu tarbiyah, perlu ngaji. Sehingga Islam ini koyo ngopo. Ya, yang jahili itu kayak apa? Sehingga kita bisa berusaha mendekati yang Islam. Kadang-kadang tiga semrawut sekarang istilahnya ta'aruf dibanding pacaran. Kamu ngapain? Ta'aruf Pak. Apa kamu berurut? Lah ini ta'aruf. Ya, itu mesti orang tarbiyah kayak ngomong. Jadi kalau kita tarbiyah itu jadi luas, kita itu ngerti membangun jalan. Kita nanti berada di pemerintahan, ada pemerintahan yang Islami, ada pemerintahan yang jadi tanpa harus disebut pemerintahan Salafiyah Islami, ya kan enggak Islam. Tetapi cara menjalankannya sudah Islami. Ya. Nah kadang-kadang kita nggak belajar itu sehingga nggak ngerti. Ada orang Yahudi zamannya gubernurnya Amr bin As. Amr bin As itu memperluas masjid nabrak orang Yahudi. Yahudinya protes, nggak bisa, kamu harus pergi. Yahudinya itu setengah hati menemui Umar bin Khattab. Dia tanya, Mas, alamatnya Pak Presiden ini di Jawaban orang Madinah biasanya di Sorbo ekonomi Mas. Dicari Umar lagi tidur di bawah kurma. Dia ragu-ragu ini presiden atau pembantunya presiden kan? Nanti pamerkan. Apa yang di sini? Seorang Yahudi. Gubernur Anda bangun masjid nabrak rumah saya dan saya tidak bisa membela diri. Ambil itu tulang. Sama Umar sudah digores dengan pedangnya. Keren, lurus. Kasihkan sama gubernur. Hilang dari Umar Ibn Khattab presiden. Dibawa sama Yahudinya pada Amr bin As. Amr bin As derajat gitu. Cuma pegang tulang yang ada goresan pedang. Akhirnya dikembalikan rumahnya Yahudi. Pakai aja. Ya. Berarti Islami itu tidak mesti usir Nasrani dan Yahudi. Ya, akhirnya di situ. Pemerintahannya Islami. Nah kita kalau ditanya pemerintahan Islami, potong tangan, rajam, wes medeni kabeh, mending rasa Islami, ya kan? Padahal Islami itu nggak gitu. Ingat loh ya, semua hukum di dalam Islam, ingat-ingat ya, ada syarat sahnya dan ada rukunnya. Kalau nggak terpenuhi, kalian nggak bisa menjalankan. Ada sholat sambil nangis-nangis, khusyuk, diterima nggak? Enggak, mau ada menstruasi. Jadi syaratnya nggak terpenuhi. Demikian pula orang mencuri, orang zina, orang itu kalau syaratnya nggak terpenuhi nggak akan dihukum. Ya makanya jangan bilang itu. Hukum Islam, masyarakat harus kenyang. Pendidikan dijamin gratis. Sak bensin ini. Itu ya. Nah ini tarbiyah itu kayak gitu. Kadang kita belum bisa menjalankan. Sudah punya diskotik Islami? Belum. Sudah jadi lurah belum? Belum. Tetapi di otak Anda itu sudah ada. Harusnya Islam itu begitu. Pendidikan Islami, rumah tangga Islami, mendidik anak Islami, bertetangga yang Islami. Ono wong Islam sergap ning masjid bualah karo tanggane. Berarti enggak Islami itu. Ya ini ada yang galak sama tetangga enggak? Nanti pulang senyum loh ya. Tetangganya dulure dhewe. Wah malah dosane lho. Galak harus dulur, galak harus tangga. Sampai di sini dulure yo tanggane yo wong Islam. Nah, dosane kan galak sama wong Islam, galak harus tangga, galak harus betul. Makanya kalau Islami itu ada di benak kita, gitu ya. Langsung aja ya.
Kalau kita tarbiyah, kita itu punya pemikiran seluruh aspek kehidupan itu sebenarnya harus Islami. Ya kira-kira gini. Ya, ada yang kita belum bisa, ada yang bisa. Ya. Contohnya dasar dari pelajaran Islam itu adalah syahadat dan iman. Ya. Syahadat dan iman. Siapa yang nggak syahadat nggak diterima amalnya. Umar bin Khattab melihat ada rahib Yahudi, badannya kurus, tua, jalannya susah. Umar itu nangis dan mengatakan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Waktu itu ada dia itu bekerja bersusah payah tapi dicemplung ke neraka. Ya, gitu ya. Saya itu waktu di Jogja, waktu kuliah, ketemu dengan teman-teman alumni SMA Al-Islam Solo. Kos ini bareng-bareng mereka itu. Di sebelahnya ada kos Teladus. Teladus itu gadis-gadis SMA sekolah Nasrani. Ketika anak-anak Teladus itu lewat kos-kosan SMA Al-Islam, digodani sama anak-anak itu. Saya tanya, kok ini dia dong SMA Al-Islam malah jarak-jarak itu. Dia itu darahnya saja halal, Pak. Apalagi cuma digoda. Jangan ditiru ya. Nanti kalau pulang dari gereja dia mbak, ayu-ayu nyemplung neraka katanya. Ya, jangan ya. Kita tahu kalau non-muslim itu alamatnya sial akhirat. Tetapi jangan menghakimi. Jadi tugas kita bukan menghakimi, mengajak supaya dia masuk Islam. Iman itu dasar kita beramal. Makanya ukhuwah nggak sempurna. Ukhuwah itu, iman itu nggak sempurna kalau nggak bisa ukhuwah. Kenapa? Karena orang yang ukhuwah itu hanya meyakini pahala surga. Lah surga itu kan iman. Percaya orang. Kalau orang nggak percaya surga, ya hampir mustahil lah dia itu ukhuwah. Karena kita tersenyum sama saudara kita sesama muslim, memang dibalas senyum? Enggak, kadang-kadang dia cemberut. Terus kita marah, kita ngomong ya, besok aku orang mesem boy. Berarti kita nggak yakin bahwa dibalas surga. Sedekah itu dari kata sodako, membenarkan. As-sodako itu burhan. Sedekah itu bukti apa? Bukti Anda beriman. Karena orang sedekah itu orang boleh balen. Semakin besar sedekahnya, semakin kuat imannya. Asal ikhlas. Ya, kadang kita itu sedekah kan setengah percaya setengah orang. Kota infak lewat, kota, ya kan? Berarti duitnya cilik. Kok statement? Ya, bukti lah, hati-hati mas. Kok hati-hati? Ya, nek surgono, nerono. Dan jadi kan, berarti imannya setengah-setengah. Di atasnya ada hukum dan sifat. Ini yang melindungi rumah kita. Rumah kita itu tiang-tiangnya adalah Islam, rukun Islam. Sehingga sholat itu adalah tiang agama. Kalau perempuan tiang putri. Kemudian biasanya adalah aku. Dan biasanya aku. Nah dari sini kita ngerti ya, tentang Islam secara utuh. Yang kedua interaksi internal. Maksudnya interaksi internal itu apa? Ya diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri melakukan interaksi internal itu. Pertama adalah al-iqtikad, yaitu keyakinan. Ya. Keyakinan itu ada di dalam hati. Ya. Tarbiyah harusnya mengajarkan kita itu punya keyakinan. Ya. Tarbiyah harus mengajarkan kita punya keyakinan. Yang keyakinan itu dasarnya adalah iman.
iman kepada Allah dan hari akhir. Nanti buahnya adalah ikhlasul amal. Amalannya itu ikhlas. Ya. Ikhlasul amal itu gimana? Kita itu kalau beramal, pilihannya cuma 3. Paling rendah cari pahala. Itu paling rendah. Berangkat ke sini, melangkah 1 kaki menghapus dosa. Langkah berikutnya menaikkan derajat kita. Omae menggone tengarang-ngarang itu, itu melakukan loh masih. Wah teman, pahalanya kita kan. Ya. Itu yang paling rendah. Yang paling tinggi adalah liwajhillah. Rindu ingin ketemu Allah. Ya. Itu ini dari keyakinan. Rindu ketemu Allah itu yang tertinggi. Kenapa? Karena kita nggak pernah ketemu Allah. Kok iso rindu? Nah itulah hebatnya. Ya. Inna nut'imukum liwajhillah. Mereka itu kalau memberi makan, beramal itu mencari wajah Allah. Artinya rindu ingin ketemu Allah. Rasul ketika wafat jarinya ke atas mengatakan ila rafiqil a'la, kepada kekasih yang tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di Riyadhus Shalihin nanti penduduk surga itu lagi senang-senang. Senang-senangnya di surga beda dengan senang-senang di Salatiga. Ya kan? Salatiga yuk kita piknik, makan, niup barang kritis. Wah, direnang terus balik. Loh kok balik? Kesel aku. Tapi kalau senang-senang lo kesel. Itu di dunia, ya kan? Kalau di surga senang-senang orang kesel. Nah terus orang jelek pak, orang jelek. Tapi dia pak, terus menunggu pokoknya. Nah ketika penduduk surga lagi senang-senang, tiba-tiba ada suara. Wahai penduduk surga, mau nggak kenikmatan kamu tak tambah? Kaget semua. Ya Allah, Engkau telah putihkan wajah kami. Engkau masukkan kami ke surga. Mau ditambah apa? Ini senangnya pola-pola. Kemudian Allah membuka tirainya, menampakkan wajahnya. Ternyata kenikmatan penduduk surga yang paling nikmat melihat wajah Allah. Jadi bukan renang, bukan buah-buahan, bukan. Makanya Asia itu ketika disiksa sama Fir'aun, doanya Rabbi pilih yang jaga baitan fil jannah. Ya Allah, jadikan aku tetanggamu di surga. Kenapa? Karena ketemu Gusti Allah. Montak boleh. Dan itu adalah kenikmatan tertinggi di surga. Makanya ikhlas tertinggi itu rindu. Kamu mau berbuat baik kenapa? Untuk menebus kerinduan sama Allah. Yang ngajarin siapa? BPI. Memang Robimu ikhlas? Nggak tahu. Kenapa kok BPI itu keikhlasannya terukur? Karena tidak ada wartawan di sini. Ya kan? Robi teladan, dikasih piala, enggak juga. Malah sok entek-entekan. Enggak tinggal taruh ini itu kok dibuat, ya kan? Dijual di sekolah lagi ganti. Jadi BPI itu sarana untuk berlatih ikhlas, ya, keyakinan. Ikhlas terendah itu ya pahala. Ikhlas tertinggi rindu, ingin ketemu sama Allah. Sudah terlatih belum? Ya. Nanti yang masuk neraka pertama kali itu siapa? 3 orang. Hati-hati ya, termasuk saya ini. Siapa 3 orang yang pertama kali masuk neraka? Pertama orang mati syahid. Orang mati syahid yang belum merokok. Kenapa? Dipanggil Allah, sini. Apa yang kamu lakukan di dunia? Ya Allah, saya berjuang di jalanmu. Akhirnya saya mati membela agamamu. Kata Allah, kagak, kowe ngapusi. Kamu berjuang itu kan supaya kamu dipanggil pahlawan. Orang yang gagah berani, dan sudah orang-orang di situ manggil kamu gitu. Malaikat datang, tarik wajahnya, cemplungin ke rokok. Kenapa? Niatnya nggak ikhlas. Orang kedua datang, siapa dia? Ustadz sama Qori. Apa yang kamu lakukan di dunia? Tidak ada satu tempat di dunia ini Allah kecuali saya mengajarkan ilmu. Yang satu bilang saya membacakan Quran.
Kata Allah, katakan kamu sihir. Kamu itu ngajar-ngajarkan orang ilmu itu supaya kamu yang panggil ulama, ustaz. Wong diceluk bruwe mesu kok, ya kan? Iya bro, ustaz ini. Ya. Yang satu supaya disebut qori, membaca Quran. Campakkan neraka. Yang ketiga, al-jawab, orang dermawan. Apa yang kamu lakukan di dunia? Tidak ada tempat satu pun di dunia kecuali saya infak ya Allah. Dan itu engkau ya Allah. Katakan ustaz. Kamu itu sedekah itu supaya kamu dipanggil dermawan. Dan orang-orang tidak panggil kamu. Siapa orang dermawan? Ya dia itu. Pegang kepalanya cemplung ke bawah. Nah makanya tarbiyah itu mengajarkan kita seperti ini. Mengajarkan untuk ikhlas. Hati-hati loh, ikhlas itu nanti ada godaannya. Godaan ikhlas adalah ketika perusahaannya maju. Ini sekolah ini enggak, ustadzahnya enggak pernah protes. Kenapa? Allah maju. Gitu loh, kas keuangan ini minus terus. Ya semuanya ikhlas. Bahkan terus bati mulai, ya kan? Aku kita bikin gaji kurang mudah-mudah. Mulai itu. Ya. Jadi ikhlas itu dengan kesadaran ya. Jangan sampai ketika dakwah ini maju rebutan. Sisi jadi dewan, sisi orang. Ini sama-sama diuji keikhlasannya. Jadi Jogja yang jadi dewan, hujan-hujan naik mobil. Sing ustaz numpak motor. Lah kok liwati kubangan, ustaznya diciprati tadi. Ustaznya ngamuk-ngamuk. Sejak jadi dewan naik mobil orang harum. Coba angel lah, numpak mobil dan bukan harum-harum. Jadi dua-duanya kena fitnah, keikhlasan. Ya. Kemudian yang kedua adalah nadoriyah. Ya. Oh, agak dekat ya. Nadoriyah yaitu pemikiran. Pemikiran nanti hasilnya adalah al-fiqh, paradigma. Cara kita berpikir. Cara berpikirnya benar. Karena kadang-kadang di tempat lain aneh-aneh, kita ini solih aneh. Saya ketemu jalan-jalan pagi sama istri, ketemu orang lagi nyapu, wong ini pesik wajahnya solih, nyapu kuburan. Saya tanya, nama mas? Ya, saya punya kewajiban merawat ini. Nah ini kuburannya sopo? Nggak tahu pak, katanya ini pendiri kampung ini masih dicari. Coba. Ngerawat wong urip karo ngerawat wong mati pahalanya banyak mana? Banyak ngerawat orang urip. Tetapi betapa banyak yang paradigmanya keliru ngerawat wong mati. Ya. Jadi paradigma ini penting banget. Mana yang didahulukan sama mana yang tidak. Ya. Ono kita wong pinter-pinter di kampus sana itu tiba nih golput. Ya. Lainnya kabeh kaum muslimin golput, bisa bayangkan sing menang sapa? Ya, sing memusuhi Islam. Apa itu masih ada masih? Walaupun sekarang sudah agak sadar dikit-dikit, ya kan? Ini paradigma. Di Jogja ada yang gerakannya masih radikal. Pokoknya pengen ini ngebom kono ngebom ini. Karena itu keliru. Karena perang itu ada syarat sah, ada rukunnya. Ingat ya, yang amalan pribadi aja ada syarat sah, ada rukun, apalagi perang. Perang itu gimana? Di antara adabnya, ad-dakwah qoblal qital. Dakwah itu lebih didahulukan sebelum perang. Jadi kalau kita belum pernah dakwah, lalu ujung-ujung ngajak perang, berarti kita salah. Imam Samudra itu lewat Bali, lewat Legian. Tahu jalan Legian? Sudah pernah ke sana belum? Jangan ke sana ya. Nanti ada pengen ngebom sana. Legian itu jalannya kurang lebih segini ya, lebih kecil lagi. Ya. Kanan kiri diskotik semua.
Isine wong Singapura bakul Lombok karo wong Australia bakul Lombok itu. Mergo bule ketoke sugih. Di situ diskotik murah-murah itu. Mereka datang situ minum, pulang ini sakonone. Karena diskotiknya sempit sampai keluar jalan jam 8 wis mulai nganti subuh. Ya ora subuhan. Lah kok Imam Samudra liwat kono. Karo nggawa tasbih wiridan. Akhirnya sesuk tak bom. Lah yang keliru Imam Samudra, ngapain lewat situ? Kudune kan lewat SMP IP, SD IP gitu loh. Nah, kok lewat dia. Nah, ini paradigma ini diperoleh orang yang kafir. Ya, keikhlasan beramal. Nanti diuji loh kalian yang di sini semua ini ya. Diuji dalam berorganisasi. Aku ki BPI, apalane paling oke. Koncoku sebelah ini, nek kon apal betune primet. Lah kok SMP ini maju sing dadi kepala sekolah dhewe. Aku ora trimo aku. Nah gitu ya. Hati-hati dong. Ya kan? Jadi pahami. Lah kadang orang itu jadi pemimpin, kepala sekolah, macam-macam itu karena apa? Karena takdir. Pas pilihan kepala sekolah, kowe loro. Sing teko dhewe yo telat jane. Akhirnya wis kowe ya. Itu takdir. Bisa dipahami ya. Tapi takdir ya bareng lawan Gusti Allah. Tidak bisa. Ikhlas ini tadi diperoleh di mana? Di BP. Maka cintailah temanmu supaya masuk surga. Ya kan? Jangan sampai kita itu senang kalau kenikmatan teman kita hilang. Itu namanya hasud. Ini. Ya, sibukkanlah berbuat baik. Jangan sibuk perbuatan orang lain ke kita. Orang lain itu menghina kita boleh nggak? Ngerasani kita boleh nggak? Nggak senang sama kita boleh nggak? Boleh om demokrasi. Kalau Anda dirasani keseloro ati mikir yang rono ya ini malam siang, saya guru kok saya nemu. Terus tambah gajian nggak? Suami Anda diperhatikan nggak? Lo barang penting kok dipikir. Apa yang Anda pikir? Berbuat baiklah sama orang, sama teman kita, guru kita. Masalah dia nggak berbuat sama baik sama kita nggak ada urusannya. Karena BPI, ya. Karena sudah jadi pemikiran kita. Ya. Nah, yang terakhir yaitu asyukur, perasaan. Ya. Perasaan hasilnya adalah atau sensitivitas. Ya. Anda kalau di BPI itu tidak hanya otak dan amal yang berubah, perasaan. Perasaan itu juga harus berubah. Dia SMA ada cowok, dia itu paling bagus sa SMA. Aku senang kalau dia. Atau dia rasa mendalam aku. Sekarang saya jadi ustadzah di SMPIT. Ya, lalu dia datang ngajak mengatakan cinta pada kamu. Ya, perasaannya itu perasaan. Ya, Anda ngikutin nggak? Anda bilang sama dia sorry ya, aku wis pengen di BPI. Ternyata dia bilang aku iya. Waduh berarti. Besok kamu kita rezekimu. Ya, saya dipahami. Perasaan aja berubah. Waktu saya di Hongkong pengajian ini pakai jilbab semua. Tapi orang Hongkong itu selalu bermasalah rumah tangganya. Kenapa? Seleranya nggak berubah. Mesti boleh bojo lanang iki gondes. Gondrong desa. Orang ngaji ora tau sholat nek kok goi. Nanti kalau sudah masalah baru lapor Pak. Ini suami saya tidak. Dia sendiri saya sendiri Pak. Dia sama. Ya kan? Selera kita harus pelan-pelan diubah supaya selera kita juga Islam. Apa mereka? Ya, sampai pada tingkat do itu sensitivitas. Ya.
Rasa itu kan paling sulit kok. Misalkan Anda dengar lagunya Erwin Johan, tahu Erwin Johan? Ya. Yang ngerti berarti wis tuwa. Ya, itu lagu lama, lalu Anda rasanya, kok jauh gitu. Masih ada rasa. Padahal sekarang kita disuruh banyak wiridan dan asidan, sholawatan. Selera Anda harus digeser. Saya harus bisa menikmati sholawatan. Saya harus bisa menikmati wiridan. Kenapa? Dan saya ikut DPI. Lah kok masih selera ini dangdut koplo. Nah ini DPI ini gagal. Makanya melaku-laku yang belum gitu loh, dangdut koplo delok jempolnya ya kan. Jempolnya saya ingin nanti ya setengah ya. Rasa itu penting. Lelaki-laki kalau disebutnya bad boys itu perempuan banyak yang suka. Orang yang boys ya kan, motornya King. Dulu zaman saya King itu motornya copet. Sampai King gaya. Lah kadang-kadang kita terpengaruh oleh gayanya. Kenapa? Karena perasaan kita masih menyimpan itu. Kalau masih mulai sekarang digeser, Anda harus mulai menikahi laki-laki yang ngopeni masjid. Anda ini kurang boys sih Pak. Yang mana dari bojomu di boys ya. Bisa dipahami selera ini. Harus digeser. Kalau kita nggak menggeser, mempertahankannya, kok nanti mati hilang. Karena itu sudah ada dalam hati kita. Selera itu. Dan dari sini itu sebenarnya penjajahan dimulai. Kenapa orang kok suka makanan ini? Karena iklannya itu orang-orang yang dia sukai. Sehingga ilatnya melu-melu. Yang kita nggak suka zaman saya, anak-anak suka. Udah ilat itu. Oh ya. Nanti akan muncul yang namanya al-azbeka. Ya. Maka punya tekad yang kuat kan? Kalau ini Anda rawat, memori masa lalunya Anda rawat, ini tidak akan muncul loh. Anda bukan menjadi pejuang. Kenapa? Ini dirawat memori masa lalu. Ya, tapi kalau ini digeser, yang amalnya ikhlas, pemikirannya islami, sensitivitasnya islami, tekad pada Islam sudah kuat, dan rindu pada Allah dan Rasulnya itu menggumpal. Tapi kalau tidak kita hilangkan, ya nanti rindu sama Allah dan Rasulnya itu ya ending. Anda rindu ziarah ke Mekah enggak, karena tidak kita geser. Malah aja pengen ini Gunung Kidul. Ya. Karena tidak digeser. Anda di akhirat pengen ketemu Rasulullah enggak. Karena nggak pernah geser perasaan kita. Gimana gesernya? Nanti tarbiyah. Tarbiyah mengajak kita untuk menghilangkan rawasibul jahiliyah, rembesan jahiliyah. Nah, mungkin kita masih merasakan rembesan ya, sesok gaya, ya kan, sesok caper, nah itu masih ada rembesan jahiliyah. Ini melakukan atau lanang-lanang, kok orang sini nanti loh. Nah itu masih ada rembesan. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Ada tarbiyah sebenarnya masih ada materi lainnya, tapi kita cukupkan sampai di sini. Moga-moga pertama menerima dulu materi ini, ya kan? Menerima. Yang kedua, kalau kita masih jauh jaraknya dengan materi, pelan-pelan melangkah, mengakselerasi diri seperti ini. Ya, semoga kita ini dekat-dekat dengan nilai-nilai yang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.